Om Swastiastu. Hari ini saya bersama kedua kader kita. Kita mulai diskusi singkat kita terkait dengan perkembangan anak muda Hindu di Maluku. Hari ini saya ingin sedikit share dengan kedua kader kita. Yang saya perkenalkan, ada kader Sosmas PP Kamadei dan ada juga kader Kadisu. Ya, menurut saya kenapa saya mengambil kedua kader ini, karena terkait potensi anak muda Hindu di Maluku, saya merasa dua kader ini agak sedikit cocok membahas terkait dengan perkembangan anak muda di Maluku. Boleh saya mulai, Abang Ardi? Siap, santai aja. Siap, Abang Bagus. Sudah perintahkan, kita siap. Terima kasih atas waktunya. Kita sesi singkat aja. Yang saya tanyakan duluan dari siapa? Bang Agus. Tadi begini Bang Agus. Hari ini anak muda di Maluku, khususnya untuk anak-anak muda, hari ini mengalami penurunan secara daya intelektual mereka, minat mereka terhadap pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang sudah di Kamade ini susah sekali untuk diajar. Walaupun kita sudah menyediakan apa yang mereka mau, karena data, contohnya kita bantu mereka terkait hal apapun itu yang bisa dibantu kita bantu, tapi daya minat mereka masih saja menurun. Saya ditanyakan ke Abang, ada apa solusi-solusi yang masukkan terkait potensi-potensi anak muda Kamade yang ada di Maluku? Bicara anak muda betul bicara emas itu usia. Masa depan Indonesia itu ada di Maluku dan Papua. Lu udah mau buat? Jadi penting bagi kita untuk membangun generasi muda, termasuk juga generasi muda Hindu. Nah, dalam membangun generasi muda itu ini tidak jadi generasi yang menjadi besar. Karena memang sejauh ini kan akses terhadap buku, bacaan itu rata-rata di bertingkat itu kan masuk juga juga ya. Catatan sudah membuktikan itu. Nah, jadi kita harus menggunakan dia misalnya sebagai organisasi tugas kita ya untuk mendorong minat baca, literasi, kemudian tentang untuk menulis. Jadi organisasi kita jangan dibuat untuk orang-orang, Nggak buat seremonial aja. enggak, terus membangun SDM sesuai dengan pesan pemerintah. Jadi kita harus berbanyak diskusi dan semacam. Nah, solusi dari kandang ini buat adinda-adindanya adinda di sana, jangan sampai Dinda koar-koar berorasi nyuruh yang lain baca buku, Dinda nggak baca buku. Ini kan Betul kan? jadi contoh yang tidak baik. Ini untuk memotivasi yang lain gitu ya. Dinda sudah baca buku belum? Ya, kurang lebih udah. Oke. Yang kedua, Dinda harus buat suasana organisasi jadi suasana yang memang betul-betul dan intelek. Salah satunya dengan cara membuat rapat-rapat yang demokratis, beri mereka ruang untuk berbicara. Ketika mereka ingin berbicara, maka setidaknya ketika mereka ingin berbicara, maka mereka akan mengumpulkan bahan. Cara mengumpulkan bahan kan dengan cara membaca. Itu aja solusi dari kantor ini. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari Abang yang ada tangkap, bukan kita menghindar giat-giat seremonial, tapi hari ini kita harus membangun SDM dengan perbanyak diskusi dan melakukan giat-giat yang bermanfaat. Terima kasih Bang Agus. Berikutnya dari Abang Ardi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan singkat, Abang Ardi ini adalah kader Sosmas pimpinan pusat Kamade dan pimpinan Konawe. Kabupaten Konawe ya Pak? Iya, tahu nggak kabupaten itu? Sering dengar Pak. Iya, Ya. itu sebelah dengan Maluku. Kita itu kenal itu pemain nikel. Sama Maluku kan pemain nikel. Bukan Mas. Hah? Bukan Mas. Nah, kalau Maluku itu emas dan nikel. Oke. Kalau Sulawesi Tenggara nikel. Khususnya Konawe. Yang diberatkan di kelapa Mas. Iya, sama. Karena tergantung kemana pasarnya. Baik. Tadi gimana? Diskusinya? Jadi, Problemnya apa? tadi sudah dijawab terkait dengan
individu yang di sana yang hari ini cenderung tidak punya minat untuk masuk KMHD dan secara intelektual SDM kita sangat turun. Yang kedua, saya menanyakan kepada Bang Kader bahwa ketika hal itu sudah kita lakukan, ya kan, terkait dengan hal yang tadi disampaikan kita sudah lakukan, dan hari ini kita merujuk kepada lebih berperan aktif ke masyarakat sesuai dengan apa namanya Pak? Pengabdian lebih utama kepada masyarakat. Masyarakat yang utama. Pengabdian masyarakat yang Oke. utama. Jadi poin utamanya adalah tantangan ya. Kenapa mahasiswa Hindu ini tidak kurang tertarik bergabung dalam KMHD ini dan daya intelektualnya menurun. Oke, mungkin perspektif saya secara individu melihat tantangan hari ini itu banyak. Oke, jadi begini saudara kecil dari Ambon, Provinsi Maluku. Kalau bicara tentang tertarik dan tidak tertariknya mereka bergabung dalam organisasi KMHDI, hari ini itu kita sama-sama menyadari KMHDI itu apa. KMHDI merupakan alat pemersatu dan wadah untuk berkader teman-teman mahasiswa Hindu, tempat berkumpul, tempat berproses. KMHDI punya visi, punya ideologi yang kuat untuk bagaimana dia mampu mengemban dharma agama dan dharma negara di pundaknya bagi kader-kader KMHDI. Bicara tentang tertarik dan tidak tertarik dan daya intelektualitas yang menurun, harusnya kita melihat pada apa problem yang terjadi di masyarakat. Artinya apa? Bahwa kalau kita melihat situasi hari ini, era globalisasi dan modernisasi, organisasi hari ini itu sejujurnya kurang laku di masyarakat, apalagi di kalangan mahasiswa. Banyak aspek yang mempengaruhi, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kurang tertarik dalam organisasi kemahasiswaan ini di era hari ini. Tapi hari ini penekanan yang penting bagi organisasi khususnya KMHD itu adalah bagaimana merebranding peranan organisasi KMHD ini yang memang berada pada poros perjuangan masyarakat. Kembali, tertarik dan tidak tertariknya bisa kita kaji lebih dalam tentang apakah kader ini atau mahasiswa Hindu ini, kita sebutnya mahasiswa Hindu karena dia belum masuk anggota KMHD dan belum tertarik. Apakah mahasiswa Hindu ini menyadari mereka sedang dalam ruang masalah ekonomi, masalah sosial politik, masalah kebudayaan, atau masalah apapun itu, baik di Maluku secara khususnya atau Indonesia secara umum. Generasi muda harus menyadari bahwa permasalahan itu selalu ada di samping kita. Mereka yang mengetahui ada masalah di samping mereka, di hadapan mereka akan lebih mudah untuk kita koordinirkan, kita sosialisasikan agar tergabung dalam KMHDI dengan membranding bahwa KMHDI merupakan media atau sarana untuk berada pada garis perjuangan rakyat, bukan pada alat politik semata. Salah satunya memperjuangkan mereka. Misal gini, hari ini teman-teman di Maluku misal menyadari bahwa intelektualitas itu sedang menurun gitu. Berarti jawaban kuncinya adalah pendidikan gitu. Bagaimana KMHD hadir untuk mendorong dan memfasilitasi, menjembatani generasi muda ini untuk mampu mendapatkan pendidikan yang layak. KMHD mencoba memantik itu dengan mengadakan KMHD mengajar, KMHD mengabdi. Ya, isi di dalamnya adalah, di dalam kegiatan itu adalah bagaimana kita memprovokasi, memotivasi teman-teman generasi muda Hindu di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku, harus menjadi atensi khusus bahwa pendidikan merupakan satu-satunya alat untuk bisa mewujudkan Maluku yang lebih baik, intelektualitas yang lebih tinggi, lebih baik gitu. Indeks pembangunan pemuda harus terus meningkat gitu. Jangan sebatas ya tadi seperti Bu Agus sampaikan acara seremonial tapi substansinya tidak dapat gitu.
Begitu Bro Ici. Baik, terima kasih Apalagi atas Maluku ini punya sumber daya alam yang melimpah. Jangan sampai sumber daya alam ini malah dimanfaatkan oleh orang luar, khususnya warga asing gitu. Ini generasi muda Maluku khususnya Hindu harus melek juga terhadap itu sekarang. Jangan sampai Maluku sudah dieksploitasi, tapi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan malah hancur di sana. Itu sih singkat-singkat saja. baik. Santai. Terima kasih Bang Kadet dan juga ada dua Bang Kadet saya. Saya sih mengucapkan terima kasih atas diskusi singkat kita hari ini. Kurang lebih masukan-masukan dan motivasi yang diberikan oleh kedua kadet ini, saya akan mencoba mengaktualisasikan atau menerapkannya kepada kader-kader maupun masyarakat Hindu di sana. Mungkin itu saja diskusi singkat saya. Sangat singkat. Saya nggak akan